kelompok 13 yang berjudul Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Di sini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu apa itu dinamika tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Yang kedua, apa itu esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang ketiga, apa saja rangkuman tentang ketahanan nasional dan bela negara. Dan yang terakhir, apa saja praktik kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Dinamika lingkungan strategis yang terus bergerak dan berkembang saat ini akan berpengaruh pada penyelenggaraan pertahanan negara. Pergerakan yang perlu diamati dari tahun ke tahun diantaranya menumbuhkan perekonomian yang membawa pengaruh pada perkembangan kekuatan militer, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Pergerakan ini sangat berdampak pada pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, seperti ancaman militer, ancaman non-militer, maupun ancaman hibrida yang dapat diklasifikasikan dalam bentuk ancaman nyata maupun yang tidak nyata. Wujud ancaman tersebut berupa terorisme, radikalisme, separatisme, dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan cyber dan spionase. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat juga berupa konflik terbuka atau perang konvensional. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan kepada kita, konsep ketahanan nasional tidak terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman, sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya, ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Pada naskah GBHN tahun 1998 mengemukakan definisi ketahanan nasional adalah yang pertama, untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional secara bangsa utuh dan menyeluruh. Istilah bela negara. Bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar NRI 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula aktivitas bela negara. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut, dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer.
Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran bangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan bencana. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara non-militer. Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun secara non-fisik, atau militer maupun non-militer. Yang kedua, materinya yaitu esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astra Gatra. Pemikiran tentang Astra Gatra dikembangkan oleh Lemhanas, bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur, terdiri dari 3 unsur ilmiah, Trigatra, dan 5 unsur sosial, Pancagatra. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut adalah yang pertama, 3 aspek kehidupan alamiah, yaitu Trigatra. Di antaranya yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya, 5 aspek kehidupan sosial, yaitu Pancagatra. Di antaranya ada gatra ideologi, yang kedua gatra politik, yang ketiga gatra ekonomi, yang keempat gatra sosial budaya, yang kelima gatra pertahanan dan keamanan. Esensi dan urgensi bela negara terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama, bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer. Yang kedua, bela negara secara non-fisik. Di antaranya, pengabdian yang tulus pada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Dan yang kedua, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman non-militer, misalnya terjadi sukarelawan bencana banjir. Materi kelompok saya yang ketiga yaitu rangkuman tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama ada konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional secara konseptual yaitu penerapan teori di masing-masing negara berbeda karena berkaitan dengan dinamik lingkungan strategis, keadaan budaya, dan aspek lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan di setiap negara juga berbeda. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata tahan, yang tahan terhadap penderitaan, tabah, kuat, dan mampu mengendalikan diri, gigih, dan tidak menyerah. Bela negara. Bela negara adalah kehendak Undang-Undang Dasar 1945. Dan bela negara adalah hak dan kewajiban semua orang Indonesia. Ini tidak berlebihan karena semua warga Indonesia harus membela negara sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ketahanan nasional terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa NKRI. Ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Wujud ancaman diantaranya berupa terorisme, radikalisme, separatisme, dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, serta pelanggaran wilayah perbatasan. Selanjutnya, sumber alasan perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Di antaranya yaitu yang pertama, untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan panggilan sejarah. Yang keempat, merupakan kewajiban setiap warga negara. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sumber historis. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960 di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKO AD. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Yang kedua, sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan.
Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis yang mendasari dinamika kewajiban dan hak warga negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NKRI tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Selanjutnya, praktik kewarganegaraan. Praktik belajar kewarganegaraan adalah salah satu model pembelajaran aktif yang diterapkan dalam proses belajar sehingga menekankan pada kesempatan kita ini mendapatkan pengalaman langsung atau pengalaman nyata melalui pengamatan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar beserta pemecahannya, sehingga kita dapat memahami peran, hak dan kewajiban serta tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Di antaranya yang ketahanan nasional. Prakteknya yaitu upaya peningkatan rasa cinta tanah air. Yang kedua, menyaring informasi dan budaya yang masuk. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan dan tradisi. Praktek kewarganegaraan yang materi tentang bela negara yaitu diantaranya mempelajari sejarah perjuangan pahlawan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan bakat yang dimiliki. Yang ketiga, membayar pajak tepat waktu. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.